Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan channel Muslim Logis, sahabat logis. Perjalanan penelusuran kita tentang keterkaitan antara iman dan logika, pertama-tama akan menjumpai satu objek persoalan, yaitu keberatan masyarakat modern terhadap konsep keimanan. Sahabat logis, keberatan masyarakat modern terhadap konsep keimanan berdasarkan tiga hal yang sangat beralasan. Pertama, terkait dengan dasar untuk percaya. Dalam masyarakat modern, pada umumnya, untuk percaya kepada sesuatu, maka sesuatu itu harus bisa diketahui dengan jelas, pasti, dan terukur. Misalnya, kita percaya kepada matahari ada, maka matahari itu kita bisa lihat, bisa kita buktikan, dampaknya kita bisa rasakan, bahkan kita bisa ukur jaraknya, intensitas cahayanya, dan lain sebagainya. Contoh kedua, misalkan kita percaya bahwa virus itu ada. Meskipun kita tidak bisa melihat virus, tetapi dengan alat bantu mikroskop, virus itu bisa kita lihat, bisa kita ketahui, dan kita bisa tahu dampak dari virus tersebut, misalnya terhadap mengakibatkan sebuah penyakit tertentu. Nah, karena kita bisa ketahui dengan pasti, maka dampak buruknya bisa diantisipasi. Contoh ketiga, udara. Kita tidak bisa melihat udara, tidak juga bisa dilihat dengan menggunakan alat bantu mikroskop, tetapi dengan metode tertentu, kita bisa mengetahui komposisinya, misalnya terdiri dari oksigen, H2O, CO2, dan lain sebagainya. Sementara dalam konsep keimanan, justru percaya kepada hal-hal yang tidak bisa diketahui dan tidak bisa terdeteksi oleh alat apapun juga. Nah, dalam khasanah, misalnya surga, neraka, setan, malaikat, hal-hal seperti ini tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita analisis dengan metode apapun, dan intinya kita tidak bisa mengetahui apa itu sebenarnya, apakah benar ada atau tidak. Dalam penelusuran yang rasional itu tidak bisa diketahui secara pasti, apalagi terukur. Nah, dalam khasanah masyarakat modern, orang yang percaya kepada sesuatu yang tidak ada dan tidak berdasarkan penalaran yang logis, itu dalam khasanah ilmu modern disebut sebagai delusi, sebuah gejala kejiwaan yang kurang positif. Inilah hal pertama yang menjadi keberatan masyarakat modern terhadap konsep keimanan. Kemudian hal yang kedua adalah berkaitan dengan kebenaran. Dalam konsep keimanan, kebenaran sesuatu karena dipercaya. Karena dipercaya, sesuatu itu menjadi benar. Bagi orang yang tidak percaya, maka tidak akan bisa mengetahui di mana letak benarnya sesuatu itu. Dalam konsep keimanan demikian. Seperti misalkan percaya kepada sorga. Orang yang tidak percaya kepada sorga tidak akan bisa mengetahui di mana bukti kebenarannya bahwa sorga itu ada. Nah, ini di sisi konsep keimanan. Sementara masyarakat modern justru untuk menjadi benar harus terbukti dulu. Terbukti berdasarkan fakta dan penalaran yang logis, baru bisa dipercaya sebagai sesuatu yang benar. Sebagai contoh, ketika ada orang membawa sebuah logam kepada kita, dikatakan logam itu berupa emas.
tentu saja kita tidak akan bisa percaya begitu saja sebelum dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang logis. Nah, ketika emas itu dibawa ke suatu tempat atau kepada orang yang memiliki kompetensi di bidangnya, kemudian dibuktikan bahwa oh benar ini emas sekian karat, nah itulah yang akan menjadikan kita sebagai dasar untuk percaya. Jadi seperti bertolak belakang antara konsep keimanan dengan konsep cara berpikir masyarakat modern. Kemudian hal ketiga berkaitan dengan perspektif atau cara pandang. Dalam konsep keimanan, seakan-akan kita diseret, dibawa ke masa lalu. Ketika kita bicara tentang keimanan, kita selalu bicara tentang masa lalu. Kisah-kisah masa lalu, konsep-konsep masa lalu, gagasan-gagasan masa lalu, kemudian teladan-teladan masa lalu, dan semua serba masa lalu. Hingga persoalan saat ini pun diukur dan dipandang berdasarkan problem solving masa lalu. Sementara masyarakat modern memahami bahwa peradaban manusia dan alam pada umumnya itu selalu bergerak menuju ke depan dan selalu menghadirkan hal-hal baru dan tidak akan mungkin kembali ke masa lalu. Nah, sahabat logis, 3 hal yang menjadi keberatan masyarakat modern ini kemudian pada akhirnya menjadikan konsep keimanan meskipun bisa diterima di masyarakat modern, tetapi dibatasi dalam urusan-urusan pribadi, pada urusan-urusan yang bersifat privat, atau hanya dalam ruang lingkup kegiatan keberagamaan saja. Ia tidak diperkenankan untuk ikut terlibat di dalam urusan sains dan teknologi, tidak diperkenankan terlibat dalam urusan kenegaraan, tidak diperkenankan dalam urusan perbankan dan perusahaan atau urusan-urusan lain yang khas masyarakat modern. Nah, sahabat logis, satu pertanyaan. Apakah keberatan masyarakat modern terhadap konsep keimanan ini adalah merupakan kesalahpahaman dari masyarakat modern terhadap konsep keimanan? Atau mungkin yang kedua, mungkin kesalahpahaman masyarakat modern melihat konsep keimanan berdasarkan malpraktek atau kekeliruan praktek dari orang-orang yang menganggap dirinya beriman. Atau mungkin yang ketiga, yaitu memang demikianlah adanya. Nah, sahabat logis, pertanyaan ini sungguh sangat menarik. Untuk bisa membedah persoalan ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sebenarnya atau seperti apa sebenarnya konsep dasar yang menjadikan terbentuknya masyarakat modern. Untuk bisa mengetahui lebih lanjut, kami ajak sahabat logis untuk mengikutinya di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.